hati. Apa kabar semua pada pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, semangat, sehat, baik. Ya, jadi kami dari calon guru penggerak angkatan ke-9 mengundang Bapak dan Ibu guru dan Ibu kepala sekolah di ruangan ini. Ini adalah sebagian tugas kami untuk memaparkan mengenai budaya positif yang kami kerjakan selama pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih dulu buat Bapak dan Ibu kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkatnya kita masih bisa berkumpul di ruangan dan di sekolah yang kita cintai ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 040494 Sutuk dan rekan-rekan sejawat semua, terima kasih. Jadi kami di sini akan memaparkan mengenai tugas kami. Sebelum masuk ke materi, kita berdoa sebentar. Doa dipimpin oleh Ibu Julita. Waktu tempat kami sekian. Bapak Ibu, kita mulai acara ini. Ada baiknya kita doa menurut agama dan pemerintah masing-masing. Pada hari ini saya akan membawakan doa dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu tugas kami di dalam acara pemaparan dari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, beri juga selalu kepada kami keimanan dan ketakwaan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah acara pada hari ini dan berilah selalu kesehatan kepada kami. Sukseskan terus guru-guru kami dalam acara ini. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru kami. Doakan kami, harapan kami hari ini tugas berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih buat Ibu Julita Bukit, dan sudah masuk ke kata sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 040494. Waktu tempat kami silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama dulu kita ucapkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya, atas perlindungannya, kita masih dapat berkumpul di tempat ini dan masih dapat melaksanakan tugas kita pada hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu guru SD 0404 Susu yang hadir di tempat ini. Adapun acara yang kita laksanakan pada saat ini yaitu acara bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti program guru penggerak. Jadi pada saat ini saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan, supaya lebih bergiat agar bisa sukses lulus di pendidikan dan dapat berguna bagi sekolah kita, terkhusus dapat berguna, dapat dipaparkan, dapat dituangkan kepada peserta didik kita apa yang Bapak Ibu dapat dari pendidikan calon guru penggerak ini. Nantinya setelah lulus calon berarti sudah menjadi sah menjadi guru penggerak.
Dan yang saya tambahkan bagi Bapak Ibu guru yang belum menjadi calon guru penggerak ini, supaya bisa mengikuti dan mendaftarkan diri agar nanti sekolah kita semua Bapak Ibu guru yang mengajar di sini sudah bisa menjadi guru penggerak. Dengan demikian, sekolah kita bisa menjadi sekolah yang paling bagaimana kita bilangnya, paling terjago nih kan pasti ini. Jadi supaya nanti sekolah kita bisa menjadi yang menjadi contoh, menjadi panutan di kecamatan kita. Karena setahu saya di kecamatan Tiga Dertet ada 17 sekolah, cuman di sekolah kita yang ada calon guru penggerak. Ya, memang dari awalnya banyak yang mendaftar tapi apa kendala tidak lulus atau tidak mengikuti, dan akhirnya sekolah kita ada 3 orang sebagai calon guru penggerak. Jadi ini nanti betul-betul bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan bagi guru yang lain di sekolah kita terkhusus dan di sekolah-sekolah di kecamatan kita pada umumnya. Jadi saya sebagai kepala sekolah sangat mendorong, memotivasi, dan semampu saya bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu selama menjadi calon guru penggerak di masa pendidikan ini. Jadi hanya itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Selamat, sukses, semoga lulus dan bisa meningkatkan karir lagi yang lebih tinggi atau yang lebih dari guru, itulah kira-kira. Jadi inilah sambutan yang bisa saya sampaikan pada saat ini kepada Bapak Ibu yang belum menjadi calon guru penggerak tadi, supaya mendaftarkan diri, dan tolong bagi ibu bapak yang sudah calon guru penggerak diajari, dikasih motivasi kepada guru yang belum mencalonkan diri. Jadi inilah harapan saya, semoga sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik di kecamatan ini dengan adanya guru penggerak di sekolah kita. Jadi inilah sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan buat Ibu. Jadi kata sambutannya sangat dalam sekali ya. Dukungannya sangat penuh buat kami dan rekan-rekan yang ada di sekolah ini, terutama bagi CGP yang sedang menjalani pendidikan. Terima kasih atas dukungannya, Bu. Jadi kami juga para CGP yang ada 3 di sekolah ini akan berusaha juga semampu kami untuk membantu Bapak dan Ibu guru yang mengikuti tes calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Jadi sekarang kita masuk ke materi kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Kegiatan ini disampaikan oleh Ibu Julita Bukit. Waktu dan tempat kami silakan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, pastinya sehat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di sini maksud dan tujuan kami. Di sini kami penyelesaian tugas guru penggerak kami, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, tadi nanti di sini saya paparkan apa-apa saja yang sudah kami dapatkan selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang terutama di sini di modul 1.4 di sini mengenai budaya positif. Tapi sebelum itu, biar kita lebih semangat, cuaca udah dingin-dingin gini, kita berkeringat dulu lah ya Bapak Ibu ya. Kita mulai SDT dulu ya. Oke Bapak Ibu, saya persilahkan berdiri semua. Di sini saya buat video supaya tambah semangat. Oke, kita ikuti gerakan yang di layar ya Bapak Ibu. Oke. Ayo Bapak Ibu, mulai. Ikut yang di video. Tangan diputar.
hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik, nah di sini masuk kita ke budaya positif. Budaya positif itu saya jelaskan dulu apa itu budaya positif. Budaya positif ini di sekolah ya, dimunculkan di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inilah paparan budaya positif untuk sekolah kita ya. Membaca buku ya, kita berliterasi sebelum masuk ke kelas. Baca dulu bukunya sebentar ya, kita berliterasi selama 15 menit. Perhatikan tulisan yang Ayo. ya. Dari judul juga kalian sudah tahu cerita yang akan kalian baca. Nah, jadi membaca itu dipahami apa yang dibaca, ya. Nah itu ya. Jangan asal lewat dibaca, tapi nanti ada yang lengket. Nah, yang pelan bacanya, jangan kayak kereta api. Besok setiap orang sebelum masuk ke kelas harus kau ceritakan dulu apa yang kau baca ini. Ya. Jadi nanti pulang laporkan dulu sama bapak sama ibu guru, bawa aja buku ini. Ini lagi kita buat. Paham? Kita baca ya. Ayo. Sudah. Setelah itu nanti ada satu orang perwakilan ke depan membacakan apa yang sudah kalian baca, menceritakan kembali apa yang sudah kalian baca dengan bahasa sendiri. Dengan bahasa apa nih? Nah, dengan kata-kata sendiri ya. Itulah tandanya kalian sudah menyepakati apa yang sudah dibaca. Perwakilan, pokoknya satu orang. Siapa yang berani? Tunjuk tangan. Iya. Mulai dari semua setiap masuk kelas harus menceritakan literasinya. Bentar, ya. Swasta aku bacakan.
ke-7 segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa, terutama di pembelajaran berlangsung.
Ini. Baca. Ayo Bebe. Ayo. manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta, banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai. Baik. Nah, di sini ada praktek ya, Bapak Ibu ya. Di sini kontrol guru. Coba Bapak Ibu berpasang-pasangan, saling mengepal tangannya. Konsentrasi pasangannya. Ibu tak pasangannya. Jadi kan di sini makanya konsentrasi dengan kontrol. Bayangkan di kepala tangan Bapak Ibu itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi si teman tadi mempengaruhi Bapak Ibu. Ayolah buka, kalau nggak buka nanti kamu nggak dapat ini katanya. Ayo tadi tanya sisi kepala tangannya berhadapan dengan pasangannya. Tadi satu kepala itu angkat itu adalah sesuatu yang paling berharga, ya ditahan. Lalu
yang satu gimana supaya tidak terbuka dan mempertahankan sesuatu yang berharga di tangannya. Ayo Bapak Ibu kita main. 1, 2, 3. Ayo, ayo. Siapa yang membuka? Ayo. Siapa yang membuka? Kira-kira terbuka atau tidak? Sesuai dengan konsentrasi posisi kontrol kita. Ayo. Yang satu berusaha sekuat mungkin untuk membuka. Yang satu konsentrasi menerapkan posisi kontrolnya. Ayo. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira gimana? Terbuka atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Jadi posisi kontrol itu siapa yang membuat sebetulnya? Kita konsentrasi kontrol. Pasti dari diri kita sendiri. Nah, kita yang mengontrolkan diri kita. Apapun kata si lawan, pasti tidak akan terbuka. Nah, kita yang mengontrolnya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih ya, baik sekali. Ini perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol yang seperti itu sudah kita perhatikan Dr. William Glasser. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah teori dari Dr. William Glasser. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini masuklah kita kepada materi kita disiplin positif. Nah, di sini apa makna disiplin akan kita jelaskan. Nah, ada beberapa poin ya Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina ya, yang artinya belajar. Selanjutnya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Stratus dan Plato. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju
depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin ribut ya. Di sini pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi di sini kan ada seorang siswa nih, dia belajar matematika, jadi mungkin dia tidak paham dengan materinya. Jadi Pak Seno ini bertanya, kenapa kamu bermain gitu kan? Malah dia tidak menguasai, tidak mengerjakan apa yang disuruh. Lalu Pak Seno tadi ini, guru matematika tadi ini, dia marah, menyuruh si Iva maju ke depan. Lalu dia mengatakan kepada si Iva tadi sehingga Iva ditertawakan oleh teman-temannya. Jadi menurut Bapak Ibu, pertanyaan pertama ini, apakah Bapak Ibu ini setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju atau tidak dan mengapa? Lalu menurut Bapak Ibu ya, tindakan Pak Seno ini terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Coba siapa yang bisa menjawab dari hukuman atau konsekuensi ini? Bapak Ibu kalau ada yang bisa menjawab, coba angkat tangannya. Yang dilakukan Pak Seno ini ke siswa tadi, siswa tadi, yaitu membuat seperti ini hukuman atau konsekuensi. Jadi itu pantas tidak ini dilakukan oleh Pak Seno. Sementara mungkin Pak Seno ini tidak bertanya dulu kepada si anak kenapa dia malah bermain pada saat belajar pelajaran Pak Seno, ya. Gimana Bapak Ibu tanggapannya? Ada yang bisa kasih tanggapan? Ini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Gimana, Bapak? Ya, pertanyaannya tadi apa itu? Pertanyaannya, apakah kita setuju dengan tindakan Bapak guru ini tadi gitu terhadap si Iva tadi yang dia disuruh sudah maju ke depan dan dipermalukan di depan kelas? Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya akan sedikit memberi pendapat. Jadi di situ tadi kasusnya di kelas ada Pak Seno dan siswa yang bernama Iva. Ya, jadi apakah itu merupakan hukuman yang dikasih dari Pak Seno dari kasus di atas itu? Menurut pendapat saya itu merupakan suatu hukuman dan itu tidak perlu dilakukan terhadap Iva, di mana Iva bisa rasa semangat belajar itu akan menurun dalam satu hari itu. Kenapa? Karena dia dipermalukan di depan kelas dengan cara menunjuk hidung tadi di kasus itu ya Bu ya. Nah, jadi mungkin saya rasa itu merupakan hukuman, dan kalau hukuman itu, yang namanya hukuman itu pasti tidak baik. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Jasa, sangat bagus sekali jawabannya ya. Untuk Bapak Ibu kepuasan. Ya, sangat benar ya Bapak, karena tadi di sini dia langsung memvonis si siswa dan memberikan langsung, dan akibat dari yang dilakukan oleh gurunya tadi itu dia ditertawakan oleh guru. Dan bisa jadi dia mental si anak ini menjadi berkurang dan makin down pada saat pembelajaran matematika berlangsung. Baik Bapak Ibu, untuk lebih pahamnya lagi nanti di sini ada beberapa nanti hukuman atau konsekuensi. Nanti ada beberapa pernyataan yang saya tunjukkan. Saya tanyakan mencoba untuk mengetahui refleksi dari Bapak Ibu. Sudah tahukah mana hukuman dan mana konsekuensi? Contohnya yang pertama, si Budi terlambat datang, dia disuruh keliling lapangan. Nah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yang kedua, si Ani tidak mengerjakan PR, lalu dikasih tugas PR sebanyak 10 halaman untuk menggantikan tugas yang tidak dikerjakan. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lalu yang ketiga, si Karel menumpahkan air di meja. Lalu dia membersihkan tumpahan air tersebut. Konsekuensi atau hukuman? Iya. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, sekarang lanjut dengan
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas ini hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat, ya, saling mengasih pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari yang sudah saya jelaskan pemaparan keyakinan kelas ini, apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Saya persilakan. Ya, Ibu. Ya Bu, saya bertanya, bagaimana tahap atau cara untuk membuat keyakinan di kelas kita masing-masing? Oke, baik. Ada lagi atau belum saja ya? Untuk membuat keyakinan kelas itu, kita memerlukan kesepakatan bersama dari antara guru dan siswa. Jadi pendapat masing-masing siswa itu diberikan kesempatan ke guru, dan di sini awalnya itu pasti kalimat yang diberikan oleh siswa itu kalimat negatif gitu. Nah, jadi di sini kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi selanjutnya di sini harus ada persetujuan antara memang guru dengan murid, dan memang sudah disepakati antara guru dan murid bahwasanya akan menjadi keyakinan pada kelas tersebut. Sini keyakinan tidak usah banyak-banyak. Contohnya saya di kelas 1, saya di sini membuat hanya 5 keyakinan. Dan di sini tahapan-tahapan pembuatan keyakinan kelas yang sudah kami kerjakan. Jadi saya berkolaborasi dengan siswa kelas sesuai dengan pendapat mereka dan keyakinan mereka. Lalu saya tempelkan di kelas. Jadi ini nanti untuk menjadi petunjuk mereka gitu. Jadi kalau apabila mereka melanggarnya akan diingatkan kembali. Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Jadi contohnya di sini yang telah saya buat itu misalkan berdoa sebelum dan sesudah belajar dan berpakaian rapi. Nah, inilah yang sudah saya buat untuk kelas 1. Yang pertama, berdoa dan berdoa sesudah dan sebelum belajar. Yang kedua tadi berpakaian rapi. Nah, jadi yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Keempat, jujur dan disiplin. Yang kelima, di sini saling menghormati, saling menyayangi, serta bekerja sama.
berpakaian harus rapi, jadi dia merapikan pakaiannya. Lalu atau kelasnya kotor, nah ke kelas kotor aku gimana yang kita buat? Apa keyakinan kelas? Iya Bu, kelas harus bersih atau menjaga kebersihan kelas. Nah selanjutnya jujur dan disiplin. Misalkan ada juga ini kejadian di kelas kan, seperti kemarin dia mengambil pincu temannya, tidak jujur. Terus saya tanya, apa keyakinan kelas kita Nakku? Iya Bu, jujur dan disiplin. Jadi sudah bisa kita terapkan sama anak-anak. Yang terakhir saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Jadi kan sering juga kita jumpai di kelas ini mereka yang saling cekcok, nggak bisa berantem gitu kan. Jadi kita, mengapa ini yang saya ambil, karena ini memang sudah sering terjadi di kelas. Jadi inilah keyakinan yang sudah kami sepakati di kelas oleh murid. Jadi ini juga untuk patokan kedisiplinan di kelas, keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, sekarang masuklah kita terapkan segitiga diskusi. Apa itu segitiga diskusi? Mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihatnya yang sudah ada di slide. Nah di sini tadi ada sangkut pautnya dengan keyakinan kelas tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya. Di sini ada tahapan-tahapan segitiga diskusi ya Bapak Ibu. Nah yang pertama itu menstabilkan identitas. Dan ada juga poin-poinnya untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada nanti masalah, inilah yang kita terapkan, menanyakan keyakinan. Ini tahap terakhir 3, menanyakan keyakinan. Oke. Di sini contoh dari penerapan segitiga restitusi. Pertama tadi ya, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan terakhir ini validasi tindakan yang salah. Oke, di sini ada kasus pertama ya, Pak Ibu. Di sini ada seorang siswa, dia datang terlambat. Nah, jadi tahu dia salah. Bagaimana kita cara menyelesaikan masalahnya? Nah, jadi dari pelajaran yang semalam, yaitu tema berapa yang kita pelajari misi? Ya Nakku? Berapa mata ya? Sisi tahu nggak kenapa ibu panggil? Kenapa nak? Karena terlambat. Bukannya ibu mau mencari kesalahan Cecil nih. Di sini ibu hanya membantu mencari solusi. Gimana caranya supaya nanti Cecil tidak terlambat lagi? Kalau Cecil bisa terlambat nak? Karena terlambat bangun. Terlambat bangun berarti akibatnya televisi tadi nonton televisi sampai jam berapa? sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi Cecil terlambat bangunnya, terus karena tidurnya kemalaman ya, gara-gara nonton televisi. Nah, jadi terlambat bangun dan akibatnya terlambat. Jadi masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih apa aja itu Nakku? Jujur, disiplin, tertib. Ya, benar ya, jujur, disiplin, tertib, mandiri. Iya. Ya, jadi tadi disiplin ya nak ya. Jadi Cecil tahu nggak gimana caranya supaya tidak terlambat lagi? Tidak nonton televisi sampai malam. Ya, jadi lebih cepat tidurnya ya, lebih awal tidurnya, tidak nonton televisi terlalu larut malam. Ya. Terus kapan kira-kira bisa Cecil
Cecil lakukan? Nanti hari ini anak ya. Cecil mulai hari ini. Baik Cecil, terima kasih. Semoga nanti bisa Cecil lakukan dengan keyakinan kelas ini ya nak ya, dan menjadi yang lebih disiplin lagi, disiplin tepat waktu ya nak ya. Perkenalkan, nama saya Teresa Cecilia Boruginting. Saya sangat senang untuk mempelajari segitiga restitusi karena saya bisa mencari solusi untuk masalah yang saya hadapi. Inilah cara penyelesaiannya. Mohon ada video yang sudah saya paparkan, mohon diamati. Nanti kalau ada pertanyaan boleh Bapak Ibu tanyakan. Di sini awalnya saya itu menanyakan ke anak tadi apa kesalahannya, tadi kan identitasnya kan. Ya Bu, saya terlambat. Nah, kenapa sih bisa terlambat gitu kan? Ya Bu, saya semalam itu banyak nonton TV, lama tidur katanya. Jadi dia kan membuat kesalahan, gitulah validasi tindakan yang salah. Lalu saya tanyakan lagi, kenapa saya bisa lama tidur? Karena kebanyakan main game. Jadi kan saya ini tahu gitu apa kesalahannya. Ibu saya tahu. Jadi saya menanyakan kayak kelas tadi, kelas masih ingat nggak? Gitu kan? Karena kan kita kelas yang sudah disepakati. Ya Bu, di sini harus belajar disiplin. Nah, kalau misalkan selalu malam tidur dan banyak nonton HP itu disiplin nggak? Saya bilang seperti kan, Ibu enggak Bu, banyak tahu dia melanggar keyakinan kelas. Jadi di sini dia juga yang mencari solusi untuk masalah dia dengan memaparkan segitiga itu tadi. Jadi bilangnya, ya Bu, nanti saya nggak lagi lah tidur malam, nggak lagi main game sampai larut malam, biar saya tidak terlambat bangun dan saya bisa cepat datang. Jadi itulah gunanya segitiga institusi ini kita terapkan di sekolah. Jadi kalau ada suatu masalah di sekolah Bapak Ibu, kita tidak bisa langsung memvonis anak itu salah. Kita tanyakan dulu. Jadi kita terapkan segitiga institusi dulu. Apa masalah aku? Gitu kan, baru dijelaskannya. Nah, kita terapkan lagi apa yang membuat itu salah atau benar. Yang salah, gitu kan. Lalu setelah itu kita yakinkan lagi ke dia. Meyakinkan dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Baru solusi tadi dari diri dia, tidak kita yang memberikan solusi karena dia yang membuat kesalahan tersebut. Kita hanya mengungkapkan saja. Dia tidak berhak menghukum murid tadi dan memfonis dia kamu salah seperti ini. Nah, jadi saya Bapak Ibu, jadi dia sendiri yang mencari solusi dari kesalahan yang sudah dia buat. Nah, jadi sudah saya tanya wawancara langsung ke anaknya, dia bilang, ya Bu, saya terlambat tidur. Lalu saya tuh kesiangan, lalu malam tidur dan main game. Nah, jadi kapan? Saya tanya lagi, kapan ini bisa dilakukan lagi untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya bilang kan, ya Bu, mulai hari ini cepatnya saya akan memperbaiki kesalahan saya. Tidak lagi tidur, tidak lagi terlalu larut malam main HP, seperti itu Bapak Ibu. Jadi istilahnya hukuman itu sebenarnya tidak bisa kita berikan kepada peserta didik. Itu hanya membuat mental dia semakin down, bisa aja juga dia sudah tidak semangat lagi ke sekolah. Seperti Bapak Ibu ya, itulah penerapan dari segitiga restitusi. Materi yang saya sampaikan ini sudah selesai sampai di situ. Inilah yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak ya Bu. Mungkin di sini banyak juga pemaparan saya yang masih kurang, jauh dari kata sempurna. Saya juga di sini masih dalam proses belajar ya Bapak Ibu. Jadi dan di sini juga posisinya saya memberikan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Saya tidak mengajari Bapak Ibu, saya hanya berbagi pengalaman. Ya semoga kita bisa menjadi berubah dalam diri kita. Mulai dari diri kita akan berubah. Itu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas perhatian Bapak Ibu. Saya tutup acara ini dengan